Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wa kafa bihima an-ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan nikmat iman yang dengan keduanya maka sudah tercukupi segala bentuk kenikmatan. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa duduk belajar di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji dan mempelajari daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk menambah keimanan ketika hari pertemuan dengannya. Yaumun la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana tidak ada manfaat anak dan harta illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yakni hati yang penuh dengan keimanan dan bersih daripada hal-hal yang mungkar. Jika kita ingin mengetahui teman-teman bagaimana besarnya nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, di mana sebelumnya kita tidak pernah meminta, maka lihatlah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan cahaya ini. Begitu banyak manusia yang mereka manusia yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sujud kepada salib, ada yang sujud kepada batu, bahkan ada yang sujud kepada hewan, ya, ada yang sujud kepada syaitan dan segala macamnya. Mereka menyembah al-awthan, menyembah berhala-berhala, di mana syaitan telah mempermainkan mereka sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, mempermainkan mainan. Dan kalau kita tahu bagaimana besarnya nikmat kesehatan dan nikmat keamanan kepada kita, maka lihatlah saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang berada di negeri konflik. Di negeri seperti Palestina, di Gaza, ya, dan semisalnya, Yaman juga Suriah dan semisalnya, maka kita akan tahu bagaimana nikmatnya kesehatan dan nikmatnya keamanan. Mereka tidak lagi bisa mendapatkan apa yang kita miliki hari ini. Bisa duduk di masjid, bisa membaca kalamullah, ya, mengingatkan satu yang dengan yang lain, berdiskusi tentang agama kita. Itu tidak lagi diperoleh oleh siapa? Tidak lagi diperoleh oleh orang-orang yang mereka berada di medan konflik. Oleh karenanya teman-teman, nikmat ini mesti kita baca, ya. Nikmat ini mesti kita baca sebagai salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang berterima kasih. Malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran tafsir, yakni kuliah tentang tafsir. Kita masih di surat Fussilat ayat yang ke-19, ya. Ayat yang ke-19. Kita baca ayatnya, kemudian nanti kita ambil beberapa poin-poin pembelajaran di ayat-ayat yang akan kita baca, insya-Allah. Surat Fussilat ayat yang ke-19. Teman-teman yang punya mushaf atau punya aplikasi Android Al-Quran, silakan dibuka. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan pada hari dikumpulkannya musuh-musuh Allah. Pada hari dikumpulkannya atau digiringnya musuh-musuh Allah ke dalam neraka, ke dalam api neraka. Fahum yuzaun, dan padahal di kala itu mereka orang-orang kafir tadi, musuh-musuh Allah yang digiring ke neraka, mereka ditarik ke dalam neraka dalam kondisi yuzaun. Apa makna yuzaun? Yani mereka
dilemparkan semuanya ke dalam neraka Jahannam. Ayat yang mulia ini teman-teman dan ayat berikutnya masih siyaqul kalam atau pembelajarannya masih berkaitan dengan dakwah kepada orang-orang Quraisy. Dakwah kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy Mekah, di mana mereka adalah orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Orang-orang Quraisy Mekah adalah orang-orang yang mengingkari, sebahagian besar mereka mengingkari hari pembalasan. Walaupun ada juga di antara mereka yang meyakini adanya hari pembalasan itu. Ya. Nah, ayat ini masih berbicara tentang dakwah kepada mereka, yakni mengajak kepada usuluddin, mengajak kepada pokok-pokok agama, di antaranya tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk mentauhidkan Allah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada bersama Allah dengan apapun. Kemudian di antara tauhid kepada Allah teman-teman, juga kita meyakini kudrah Allah yang sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Kalau Allah jika ingin berkehendak melakukan sesuatu yang mungkin tidak mampu dilakukan makhluk, cukup mengatakan kun fayakun. Sebagaimana firman Allah dan banyak ayat, di antaranya surah Yasin, wa idza arada bi syai'an wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka dia segera terjadi. Berarti apa? Kudrah Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan tidak memiliki aib, kelemahan dan kecacatan. Ini akidah tauhid di antaranya. Baik. Nah, orang-orang kafir Quraisy dari poin ini mereka ada yang tidak beriman. Ini mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, namun di sisi lain mereka meyakini Allah tidak mampu membangkitkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Bagaimana tulang belulang menjadi tanah, sudah hancur bahkan puluhan, ratusan, ribuan tahun dalam tanah, kemudian Allah akan mampu membangkitkan kembali. Ini hal yang mustahil. Karena suatu kali ada seorang pemuka Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini teman-teman pernah membawa sebuah tulang, ya, tulang hewan atau tulang apa yang sudah rapuh. Kemudian dia mencari Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, man yuhyi, di apa, tulang itu diremas sekuat-kuatnya sehingga tulang yang sudah lama, sudah rapuh, ya, dan bercerai-berai, dan dia mengatakan, ya Muhammad, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan surah Yasin ada, wahai Muhammad, siapa yang akan bisa menghidupkan ini sementara dia sudah menjadi tanah? Nah, Allah katakan, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Berarti apa? Ada orang-orang Quraisy yang mereka tidak beriman dengan adanya hari berbangkit. Dan orang Quraisy, walaupun khitabnya kepada orang Quraisy teman-teman, juga dakwah ini, seruan ayat ini masuk kepada semua orang yang mencontoh orang-orang Quraisy. Seperti siapa? Ateisme. Mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Mereka mengikuti hawa nafsu. Tuhan mereka adalah nafsu. Ya, Tuhan mereka adalah nafsu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi." Ya. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menjadikan Tuhan mereka hawa nafsu? Ya, menjadikan Tuhan mereka hawa nafsu, dan mereka tersesat di atas ilmu pengetahuan, di atas kebenaran. Kebenaran sampai kepada mereka, bukti-bukti kebenaran valid atas mereka, tapi mereka tidak beriman dengan adanya hari berbangkit. Kenapa? Karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Di antara bentuknya orang ateis tidak mau beriman dengan adanya hari berbangkit. Kenapa teman-teman? Karena merupakan petaka besar bagi mereka. Mereka sudah bertahun-tahun bergelimang dalam dosa dan maksiat, kezaliman. Terus kalau ada hari berbangkit, wah ini biasa, binasa untuk mereka. Masa ada hari perbangkitan? Oleh karenanya mereka ikuti nafsu. Oleh karenanya mereka membuat kesimpulan tidak ada namanya hari berbangkit. Padahal ilmu sampai kepada mereka. Akal mereka diberikan oleh Allah sebagai hujah untuk membenarkan kebenaran Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Orang-orang ateis itu, mereka tidak percaya dengan adanya Allah. Dan mereka tidak meyakini adanya pencipta langit dan bumi. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Apa jawabannya? Semuanya ada dengan kebetulan. Jadi Tuhannya apa, Pak? Kebetulan. Oleh karenanya, Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau termasuk
ulama Kufah yang terkenal dengan kecerdasan dan logikanya yang luar biasa. Suatu kali di zaman beliau termasuk orang yang sering berdebat dengan ateis. Ketika diundang suatu kali di acara keramaian untuk mengadakan debat diskusi dengan Abu Hanifah rahimahullah, ya. Maka Abu Hanifah mendatangi undangan itu. Tujuannya apa, Pak? Debat. Agar menampakkan benar tidak ada Tuhan di langit dan di bumi ini. Semuanya kan kebetulan. Maka Abu Hanifah datang ke undangan itu. Bagaimana cara beliau? Datang tapi terlambat. Jadi appointment janji umpama pagi, belum ada siang, belum ada datang, tidak sampai siang. Telat, udah muasar baru sampai. Kemudian ditanya sampai di majelis, maka dikatakan, wah Abu Hanifah gimana? Seperti inikah ciri khas ulama Islam yang tidak tepat dengan janjinya? Apakah, oh maaf, saya terlambat tadi karena saya di jalan melihat sebuah pohon yang besar. Tiba-tiba dia menebang dirinya sendiri, kemudian dirinya membuat sebuah kapal, kemudian kapal itu berlayar di laut. Apa kata orang ateis tadi? Anda gila, wahai Abu Hanifah. Orang seperti Anda ini menjadi ulama Islam? Katanya kan? Apa katanya? Kata Abu Hanifah, apa yang heran dengan itu? Ya, kan dia segala sesuatu terjadi dengan kebetulan. Tidak ada Tuhan yang mencipta. Dia mencipta dirinya sendiri. Katanya ini yang mustahil, katanya. Ini sesuatu yang mustahil. Nah, oleh karenanya, kalau itu mustahil, berarti apa? Yang tidak mustahil ada pencipta di langit dan di bumi ini. Sehingga terbantahkanlah apa? Keyakinan orang-orang ateis. Oleh karenanya, teman-teman, khitab ayat ini berlaku untuk semua orang yang menolak kesempurnaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menolak adanya hari berbangkit. Baik. Kemudian kita akan memulai dari ayat ini, yakni ayat ini masih memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni di ayat sebelumnya kita berbicara kemana apa? Allah mengajak kita berbicara tentang yakni orang kafir Quraisy diingatkan dengan adanya dengan bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian berikutnya mereka masih tidak beriman. Diingatkan diberi lagi mereka peringatan dengan kisah kaum-kaum yang pembangkang seperti kaum Ad, kaum Thamud, ya. Bahwasanya mereka adalah kaum yang besar tapi luluh lantak karena sebab apa? Sebab mereka tidak beriman kepada Allah SWT dan mendustai para rasul yang diutus kepada mereka. Kaum Ad, kaum Thamud. Padahal mereka kaum-kaum yang besar. Nah, oleh karenanya, kalau kaum Ad dan kaum Thamud dibinasakan karena tidak menolak para nabi, menolak dengan adanya iman hari kepada hari berbangkit, maka kalian, wahai orang Quraisy yang kecil-kecil, lebih kecil daripada kaum Ad dan Thamud, lebih mudah bagi Allah untuk dihancurkan. Kenapa? Kalau kalian tidak beriman. Tapi meskipun demikian, teman-teman, mereka tetap tidak beriman kecuali sedikit saja. Baik. Nah, di ayat ini, Allah menceritakan tentang sebuah tragedi. Kejadian yang akan kita lihat nanti yang akan terjadi di hari kiamat, yakni tentang bahwasanya orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diseret ke dalam neraka jahanam. Kata Allah, wa yauma, dan pada hari yuhsyaru a'da'ullah, dikumpulkannya musuh-musuh Allah. Dikumpulkan di sini dalam bentuk apa? Fi'il madhi bina majhul. yakni fa'ilnya tidak dinampakkan. Oleh karena otomatisnya fa'ilnya adalah sudah ma'ruf, yakni Allah yang akan mengumpulkan mereka. Para malaikat yang akan menyeret mereka. Mereka dikumpulkan ke mana? Diseret ilan nar, menuju neraka jahanam. Ya, menuju neraka jahanam, fahum yuza'un, dan mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam itu secara serampak, ya. Dan ayat ini, teman-teman, memberikan faedah kepada kita bahwasanya seluruh musuh-musuh Allah, karena Allah mengatakan di sini adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah, siapapun itu, mau kafir, mau musyrik, mau ateis, mau Buddha, mau Hindu, dan semuanya agama-agama yang buatan manusia atau agama yang mengadakan tahrif dan penyimpangan, maka mereka akan diberikan perlakuan yang sama, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka diseret sekencang-kencangnya ke dalam neraka jahanam. Dan ini datang dalam beberapa ayat, dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Jadi orang-orang kafir itu diperlakukan dengan sangat kasar, Jadi orang kafir mereka dikelompokkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam Al-Quran di surat Az-Zumar. Mereka dijadikan sebagai zumrah. Zumrah itu artinya kelompok-kelompok. Ada kelompok orang musyrik, ada kelompok orang kafir, ada kelompok ateis, ada kelompok Rafidhah, ada kelompok kelompok LGBT, ada kelompok gay dan semisalnya. Koruptor saya tidak tahu ada kelompok atau tidak, ya. Tapi jadi mereka dikelompokkan sesuai dengan pemahaman mereka dulu di dunia. Sebagaimana kata Allah dalam surah Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan pada hari
orang-orang kafir itu dikelompokkan dijadikan oleh Allah SWT, mereka berkelompok-kelompok dan mereka diseret ke dalam neraka jahanam. Zumar. Oleh karena ada nama surat Zumar. Surat Zumar itu adalah dari jamak dari bentuk zumrah. Zumrah itu kelompok, tiada kelompok. Kemudian ketika mereka sampai di neraka jahanam, maka para malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Setelah neraka jahanam mau dimasuki oleh mereka, maka malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Belumkah datang kepada engkau seorang pemberi peringatan? Tidak akan datang kepada kalian para rasul. Ya. Dan ini kondisi penduduk neraka. Demikian juga penduduk surga. Mereka dijadikan berkelompok-kelompok. Tapi kelompoknya ada kelompok-kelompok yang baik. Orang-orang beriman, ya, sesama orang beriman, orang muslim, ya, dikelompokkan mereka sesuai dengan kondisi mereka. Dan mereka masuk ke dalam surga, ya, juga dalam kondisi berkelompok. Ada kelompok yang pertama sekali menyeberangi jembatan As-Sirat dengan dimana wajahnya, kata Nabi SAW, bagaikan bulan purnama. Ya, bagaikan bulan purnama. Kelompok yang kedua wajahnya bagaikan bintang. Semuanya datang dalam hadis yang saya. Dan orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga adalah Nabi SAW. Beliau yang akan membukakan pintu. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Dan umat beliau masuk ke dalam surga dengan cara antrian. Adapun orang kafir masuk neraka dilemparkan dan mereka diseret dengan apa? Dengan cara yang kasar. Iya. Idil aglalu dalam Al-Quran, idil aglalu fi a'naqihim, yakni ketika belenggu-belenggu ditaruh di a'naq mereka. A'naq itu leher. Ditarik oleh para malaikat, di antara malaikat Zabaniyah. Para malaikat Zabaniyah. Jadi neraka itu ada malaikat penjaganya. Penjaga neraka namanya Malik. Penjaga neraka siapa namanya? Malik. Dan ini sabit dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah surat yang sudah berlalu bersama kita, surat Zukhruf, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka penduduk neraka menyeru, wahai Malik, matikan saja kami dalam neraka ini. Apa kata Allah? Qala innakum makithun. Sungguh kalian kekal dalam neraka. Akan keluar lagi. Berarti apa? Nama malaikat Malik, nama penjaga neraka adalah Malik. Adapun malaikat yang akan menyiksa mereka disebut dengan malaikat Zabaniyah. Dan ini sebagaimana warid dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ma ja'uha. Ya. Dan sehingga apabila mereka telah sampai ke dalam neraka itu, ya, dilemparkan ke dalam neraka, kata Allah, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka telah masuk sampai ke dalam neraka itu, ya, maka ketika di sini, dan ketika apabila mereka telah sampai ke dalam neraka, ya, sampai ke neraka, tiba-tiba pendengaran, penglihatan dan kulit mereka, ya, menjadi apa? Menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan dahulu di masa di dunia. Dan ini adalah sebuah tragedi, teman-teman. Tragedi yang terjadi, yakni ketika mereka akan diseret ke dalam neraka, justru ada yang menjadi saksi atas mereka. Menjadi saksi atas orang-orang kafir itu dengan apa yang mereka lakukan dahulu di masa di dunia. Yang uniknya di sini, yang menjadi saksi itu bukanlah makhluk yang utuh, tapi justru bahagian daripada anggota badannya. Siapa yang menjadi saksi di sini, teman-teman? Perhatikan kata Allah. Yang pertama adalah syahida alaihim sam'uhum, yang akan menjadi saksi atas mereka. Saksi artinya apa? Menuntut. Siapa yang akan menuntut mereka? Pertama adalah pendengarannya, telinganya. Yang kedua adalah wa absaruhum, dan mata-mata mereka. Jadi mata ikut menjadi saksi. Yang ketiga adalah wa juluduhum, hatta kulit. Kulit tahu ya? Kulit ini ikut menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, atas kemaksiatan, kekafiran yang mereka lakukan dulu di masa di dunia. Dan ini keadaan yang luar biasa. Yakni ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan makhluk yang utuh sebagaimana yang kita kenal.
Kalau di dunia ada enggak orang kalau menjadi saksi itu? Saya jadikan saksi Anda, tangan Anda ya, kaki Anda, mau dapat? Gak ada saksi itu. Saksi itu adalah orang utuh kan? Kenapa? Ini adalah sebuah makhluk. Dan yang menjadi saksi di sini adalah makhluk yang menurut kita, persangkaan kita adalah makhluk yang tidak akan bisa memberikan kesaksian apa-apa dikala di dunia. Namun di akhirat kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Tangan akan ikut menuntut kepada mereka. Nah, kondisi ini teman-teman adalah kondisi ketika orang-orang kafir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kondisi mereka. Sebagaimana juga datang dalam ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan anggota tubuh dan segala sesuatu ikut berbicara. Ikut berbicara. Jadi kalau kita lihat Pak, sebenarnya dalam konsep dalam konsep Allah Subhanahu wa taala tidak ada namanya yang benda mati, tidak ada. Kenapa demikian, Pak? Kalau kita kan belajar sama dalam belajar biologi ada namanya makhluk hidup, ada namanya benda mati. Kalau benda mati apa? Benda yang ya dikatakan tidak bisa beri saksi lah ya, tidak bisa beri kesaksian, tidak bisa melihat, itu benda mati. Kalau ini kita sebut apa? Benda mati. Namun di sisi Allah dalam konsep Allah SWT teman-teman tidak ada yang namanya benda mati. Justru segala sesuatu akan bisa menjadi saksi atas kita. Melihat apa yang kita lakukan jika Allah berkehendak. Ya, jika Allah berkehendak, makhluk segala sesuatu di sekitar kita hidup sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam ayat yang lain, Allah berfirman di surah Al-Isra, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Sesungguhnya segala sesuatu itu senantiasa bertasbih memuji Allah. Segala sesuatu bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi sayangnya, Pak, kita tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Berarti apa? Kita ambil kesimpulan, ada makhluk-makhluk yang menurut kita di sini tidak bergerak mati, yang ada di tubuh kita, bahkan anggota tangan kita. Mereka justru menjadi saksi dan bisa berbicara, bahkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini banyak datang dalam hadis-hadis. Contohnya teman-teman, bahwasanya suatu kali pernah batu berbicara kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Batu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah dahulu. Jadi ketika Nabi SAW awal-awal beliau diutus menjadi rasul, maka tiba-tiba ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir bin Samr. Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna bi Makkah hajaran." Sesungguhnya di Mekah dahulu ada sebuah batu. Kana yusallimu alayya layali bu'ithu. Di mana batu itu pernah mengucapkan salam kepada saya pada hari atau malam-malam saya pertama kali diutus. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, maka beliau pulang ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW, "Inni la'arifuhul ana." Sekarang saya baru sadar. Sekarang saya tahu di mana batu itu berada. Berarti apa teman-teman? Ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan salam yang bisa beliau dengar. Berarti apa teman-teman? Batu bisa berbicara. Batu bisa berbicara. Ada hal yang unik lagi. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW dahulu Pak di kota Madinah, ketika beliau berkhutbah di Masjid Nabawi, maka dahulu masjid kan tidak seperti ini Pak, tidak beton seperti ini. Masjid dahulu sangat sederhana sekali, bahkan di bawah sederhana. Sekarang mungkin masjid yang bawah sekali ada dikatakan masjid seperti itu. Di mana masjidnya atapnya hanya dari pelepah kurma dan dindingnya adalah dari pohon kurma. Itu dahulu yang ada. Nah, di antara keunikannya kesederhanaan Nabi SAW, beliau berkhutbah itu nyandar kemana? Ke sebuah pokok kurma. Jadi batang kurma itu dipotong dan beliau bersandar ke pohon itu dalam rangka memberikan nasihat, berkhutbah di hadapan para sahabat. Suatu kali kata Ibnu Umar, ada seorang wanita yang pandai kayu dari Yaman. Dia melihat Nabi, dia sudah masuk Islam. Dia melihat Nabi bersandar, dia menawarkan, "Wahai Rasulullah, saya punya budak. Di mana budak saya ini bisa pandai pertukangan, pandai dalam bikin mimbar. Bagaimana kalau kita ganti kayu ini bisa menjadi kami bikin mimbar untukmu oleh budak saya?" Kata Nabi SAW, "Boleh, tidak apa-apa. Kalau ada mimbar tentu lebih baik." Maka dibikinlah mimbar untuk beliau. Setelah mimbar selesai dibawa ke Madinah dan
ditaruhlah mimbar itu di posisi kayu itu, dan kayu itu dialihkan ke arah pojok, arah ujung. Kemudian Nabi SAW menunjukkan berkhutbah Jumat dengan di atas mimbar itu, dan itulah mimbar pertama dalam Islam. Mimbar yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam Islam. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, ya, setelah beliau berkhutbah, ya, karena Nabi SAW yakhutub ila jiz'in, ketika Nabi berkhutbah, ya, maka falamma ittakhadhal mimbara tahawwala ilai, maka mimbar diambil, dialihkan, ya, fahannal jiz'u, tiba-tiba ada kayu potongan yang dialihkan ke pojok tadi tiba-tiba menangis, mengeluarkan suara tangisan, ya, di mana suara tangisan itu dalam riwayat lain dikatakan sebagaimana seekor onta yang betina yang sedang yang sudah melahirkan anaknya, di mana dia kehilangan anaknya. Entah kalau kehilangan anak gimana? Dia akan bersuara kencang dengan suara yang meringkih, suara yang suara yang seperti suara tangisan. Ada pernah dengar suara onta sini, Pak? Belum ya? Sering-sering main ke Sewakif. Sewakif ada onta, ya. Onta, seekor induk onta yang menangis, ya, ketika kehilangan anak itu suaranya kencang sekali. Maka para sahabat yang sedang mendengarkan Nabi berkhutbah mendengarkan suara seperti bayi menangis, suara tangisan yang kencang, kemudian mereka mencari arah suara itu, tidak melihat siapa-siapa. Justru suara itu datang dari mana? Dari arah dari suara jizak tadi, yakni pohon kurma yang sudah dialihkan tadi. Maka tiba-tiba kata Ibnu Umar, Nabi SAW turun, ya, beliau fa'atahu famasaha yadahu alaih. Kemudian Nabi tiba-tiba turun dari mimbar menghentikan khutbah beliau, dan beliau menuju ke kayu kurma tadi dan mengusapnya sehingga diamlah kayu tadi. Kata para ulama, kenapa onta itu menangis? Karena karena buah kurma itu sudah tidak lagi digunakan oleh Nabi SAW untuk penopang dalam rangka belum menyampaikan dakwah, dalam rangka menyampaikan zikir kepada umat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, teman-teman, rahimahullah, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan yang lainnya juga. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan hadis tentang ini, tentang kurma menangis karena karena tidak lagi disentuh oleh Nabi dan sudah diganti dengan kayu yang lain berupa mimbar. Apa kata beliau? Beliau menyampaikannya kepada kaum muslimin dalam kondisi menangis. Dan beliau berkata, ya ibadallah, wahai orang-orang muslim, para hamba Allah, al-khashbatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaihi di makanihi indallah. Wahai kaum muslimin, wahai para hamba Allah, kayu yang mati itu menangis, ya, menangis merintik karena dia rindu kepada Rasulullah SAW disebabkan tingginya posisi beliau, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ihi. Maka kalian sungguh lebih layak untuk rindu, untuk mencintai Rasulullah SAW dan berharap untuk berkumpul dan bertemu dengannya. Ya, berharap dan berkumpul dengannya. Asyahid, teman-teman, dari hadis ini dan banyak hadis-hadis yang semisal, bahwasanya ternyata pohon yang atau benda-benda yang kita anggap selama ini di mata kita hari ini benda mati, justru mereka adalah makhluk yang bisa dijadikan oleh Allah SWT berbicara jika Allah berkehendak. Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah terjadi. Di dunia sudah terjadi, apalagi di akhirat. Oleh karenanya tidak ada konsep namanya benda mati di sisi Allah. Semuanya bisa berbicara. Hatta sam'an wa basaran wa juludan. Hatta telinga kita, pendengaran kita, mata kita, bahkan sampai kepada kulit kita akan bisa menjadi persaksian di atas bagi kita nanti di akhirat, menuntut kita dalam hal apa? Dalam hal keadilan. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana, teman-teman, kondisi orang-orang kafir ini? Ayat ini berbicara tentang orang kafir, yakni di mana mereka orang-orang kafir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksian justru diambil dari anggota tubuh mereka, dan ini hal yang sangat menakjubkan. Ayat ini kan berbicara tentang orang kafir, dan ayat yang semisal juga sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu akan kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, menjadi saksi atas kami tangan-tangan mereka, ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun, di mana tangan-tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas dosa mereka lakukan di muka bumi.
Kita dengar teman-teman penjelasan ayat ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Imam Ibnu Katsir ketika membicarakan tentang ayat ini dan ayat yang ada di surah Yasin tadi, beliau mengatakan hadza halul kuffari wal munafiqina yaumal qiyamah. Ayat ini bercerita tentang kondisi orang kafir dan orang-orang munafik di hari kiamat. Orang kafir dan orang munafik di hari kiamat. Sebagaimana datang kisahnya tadi disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini. Suatu kali kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi beliau, dan ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan para sahabat. Meskipun beliau raja, beliau rasul, beliau orang mulia, namun beliau tidak menjaga jarak dengan para sahabat. Sering kalimat-kalimat hadis, kami jalasna inda Nabi SAW, kunna qu'udan inda Nabi SAW, kami duduk bersama Nabi. Menunjukkan apa? Dekatnya Nabi dengan para sahabat. Dekatnya seorang pemimpin dengan bawahan. Dekatnya Nabi SAW dengan orang-orang beriman, menunjukkan beliau tawadhu. Beliau tidak menjaga diri, tidak seperti raja-raja hari ini. Raja-raja hari ini mana mau ketemu dengan rakyat biasa seperti kita? Kan mau, Pak. Mau jumpa saja gimana caranya? Harus ketemu ajudan 1 sampai ajudan 10. Ya? Nabi SAW tidak. Mudah untuk didapatkan. Dan kata Anas bin Malik ketika kami duduk bersama Nabi SAW, fadhahika hatta badat nawajidhu. Tiba-tiba beliau ketawa, dan sehingga terlihatlah nawajid beliau, yakni bahagian daripada gigi gerham beliau. Ketawa. Jadi Nabi SAW teman-teman ketawa beliau. Ya, ketawa. Namun kebanyakan senyum. Nabi tidak suka terbawa, apalagi terbahak-bahak. Namun ada kondisi sesekali beliau ketawa, dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Jadi kebiasaan Nabi beliau senyum. Kebiasaan Nabi beliau senyum. Kalau ada sahabat yang melakukan candaan sesama mereka, satu kali Nabi SAW bersama para sahabat, mereka memakan sebuah buah semacam buah-buahan yang semisal melon atau semangka lah. Mana setelah dipotong mereka makan, dilempar kepada sahabat yang lain. Bercanda. Dan ini apa tujuannya, Pak? Untuk merefleks, merefresh beban kehidupan. Jadi kita boleh bercanda, Pak? Boleh. Tapi ingat, candaan dalam yang benar. Dan Nabi SAW juga bercanda. Namun ingat, candaan beliau selalu benar. Kata beliau, ma kharaja min fiyya illa al-haq. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kau bercanda juga. Iya, saya bercanda juga, saya manusia. Tetapi ingat, tidak keluar dari mulut saya illa al-haq, kecuali kebenaran. Beda dengan kita hari ini. Sebagian orang kalau bercanda apa, Pak? Dusta. Boleh tidak bercanda dusta? Nggak boleh. Ya kan saya bikin ketawa teman, nggak boleh. Anda mau bikin ketawa, boleh, tapi dengan cara apa? Ucapkan yang benar. Sebagaimana canda Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua, ajuz. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkin tidak saya masuk surga? Kalau orang nenek-nenek itu nggak ada masuk surga nih. Nggak ada nenek-nenek masuk surga. Kan nenek tadi berpaling dalam kondisi sedih. Setelah itu, Nabi SAW beliau senyum dan panggil nenek tadi. Dia mengatakan, yang saya maksud adalah tidak ada orang yang masuk surga itu dengan kondisi usianya usia nenek-nenek, nggak ada. Semuanya muda. Semuanya muda sebagaimana usia Nabi Isa alaihi assalam. Sehingga Nabi SAW beliau senyum dan nenek tadi pun jadi bahagia. Berarti apa? Nabi SAW juga ketawa. Tapi ingat, ketawa beliau dalam hal yang benar. Maka Nabi SAW beliau ketawa, dan ini hal yang jarang. Beliau ketawa sehingga terlihat gigi gigi gusi beliau atau yang bagian atas. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan kepada para sahabat yang takjub tadi, atadruna mimma adhak? Tahukah kalian kenapa aku ketawa? Kata para sahabat, qulna Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui kenapa Anda ketawa. Maka kata Nabi SAW, min mujadalatil abdi rabbahu yawmal qiyamah. Saya ketawa itu karena diskusi, debat antara seorang hamba dengan Allah di hari kiamat nanti. Yaqulu rabbi alam tujirni minadh zulmi. Di mana hamba tadi? Jadi ada diskusi nanti antara tragedi yang sesuai dengan ayat tadi. Ada diskusi antara antara seorang hamba dengan Allah SWT. Di mana hamba itu berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji engkau tidak akan menzalimi aku, tidak akan berbuat zalim kepadaku. Maka Allah mengatakan, bala, ya saya sudah memenuhi janji itu. Maka orang tadi mengatakan, ya, la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Kalau begitu ya Allah, kamu mau interogasi saya hari ini, ya, mau interogasi saya, maka saya tidak ridho yang akan menjadi saksi kecuali dari diri saya sendiri. Artinya apa? Biar saya yang mendebat. Sehingga dia mendebat dengan apa? Dengan lisan. Di mana manusia, Pak, kalau sudah kepepet, maka dia akan mudah berdusta. Lisan ini kan makhluk yang tidak bertulang, benda yang tidak bertulang. Bisa dibelok kiri, kanan, atas dan bawah. Itu lisan.
Bukan sekarang aja Pak, di akhirat pun masih berani seperti itu. Di akhirat masih berani seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baiklah kalau begitu. Dan kau ingin menjadikan saksi yang akan menuntutmu dari dirimu sendiri, kira-kira siapa, Pak? Ya tentu dirinya sendiri, lisannya yang akan yang akan berbicara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Kalau begitu, cukuplah dirimu yang akan menjadi saksi atasmu hari ini. Satu. Yang kedua, wabil kirami katibin, syuhudan. Yang kedua adalah malaikat yang sedang mencatat amal perbuatanmu sebagai saksi di apa selama di dunia dulu. Kemudian kata Allah, fayakhtimu ala fihi, maka Allah segera menutup mulutnya. Dikunci mulutnya. Inilah maksud ayat tadi. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari-hari dikuncinya apa? Mulut-mulut mereka. Jadi Allah kunci setelah jidal tadi, setelah debat tadi, tiba-tiba mulutnya terkunci. Kemudian wa yuqalu li arkanihi, dan Allah katakan, Allah perintahkan kepada anggota-anggota tubuhnya. Apa kata Allah? Untuqi, ya, hendaklah engkau berbicara. Fatantiqu bi'amalihi, ya. Tiba-tiba dia berbicara dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, thumma yakhli bainahu, ya. Kemudian dia lisan tadi berbicara tentang amal-amal perbuatannya di semasa dunia, thumma yakhli bainahu wa bainal kalam. Kemudian tiba-tiba terhenti anggota tubuhnya berbicara, fayaqulu, dan dibuka kunci mulut daripada hamba tadi, yang mulutnya dibuka kuncinya, dan dia berkata, bu'dan lakin wasuhqan, ya, bu'dan lakunna wasuhqan. Alangkah binasanya engkau, alangkah celakanya engkau, kata orang tadi. Kepada siapa? Kepada kulitnya. Ya, fa'an kunna kuntu unadhi. Apakah engkau justru menuntut saya, padahal engkau ada bersama saya semasa di dunia. Ini pembicaraan siapa, Pak? Yakni orang yang sudah dikunci mulut tadi, dijadikan saksi dari anggota tubuhnya. Setelah itu dia mengata-ngatai, mencaci anggota tubuhnya. Kenapa engkau juga justru ikut membicarakan aib-aibku semasa di dunia. Baik. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain teman-teman, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Ini hadis yang cukup panjang, namun kita sebutkan ringkasannya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ya. Bahwasanya Allah SWT ketika memanggil orang-orang manusia, ya, maka dipanggil orang-orang kafir dahulu. Dipanggil orang-orang kafir dan dikatakan kepadanya, bukankah kalian dahulu setelah aku beri nikmat, aku beri kesehatan, bahkan kalian menjadi raja-raja, menjadi pemimpin di kaum kalian? Katanya iya. Kemudian kata Allah SWT bertanya kepada mereka, ya, diingatkan dengan beragam nikmat, maka Allah bertanya kepada mereka, ya. Kata Allah, afadhananta antum annaka mulaqi? Dahulu kalian pernah tidak memikirkan akan bertemu dengan? Ini pertanyaan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Setelah itu apa jawaban mereka? Fayaqulu la, mereka berkata, tidak wahai Allah, saya tidak pernah berpikir akan bertemu denganmu, ya. Ini menunjukkan orang kafir tidak beriman dengan ada hari berbangkit. Maka kata Allah, fa inni ansaka kama nasitani, maka hari ini aku lupakan engkau sebagaimana engkau lupakan aku dulu di masa di dunia. Maka hari itu Allah lupakan mereka. Allah lupakan apa maksudnya? Ditinggalkan, tidak diberikan pertolongan dan tidak diberikan tidak diberikan syafaat sedikit pun. Kemudian datanglah orang pertama, orang kedua, dan dia datangkan orang ketiga. Orang pertama, orang kedua, orang kafir. Dan dia datangkan orang ketiga, ini dia orang munafik. Apa kata Allah SWT? Didatangkan orang ketiga, maka ditanyakan kepada yang sama, apakah dahulu engkau, bagaimana amalanmu di dunia? Apa jawaban orang munafik tadi? Berbicara dengan lisan. Dia mengatakan, ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabi. Ya Allah, aku dulu beriman kepada engkau, dan aku beriman dulu kepada kitabmu, wa bi rusuli, dan kepada para rasulmu. Wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Dahulu aku di dunia salat, ya Allah. Dulu aku di dunia puasa, aku zakat dahulu di dunia. Apa yang kurangnya? Ya. Kemudian dia membicarakan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagaimana yang mampu diucapkan oleh lisan yang pendusta. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan kepadanya, kata Allah, "Tsumma yuqalu lahu al-ana nabhathu syahidan alaik." Sekarang ini kamu udah bicara tuh, udah menyampaikan kebaikan-kebaikanmu di dunia kepada orang munafik tadi. Sekarang giliran saya akan mendatangkan saksi yang akan menuntutmu sendiri. Menuntut dirimu sendiri. Maka orang tadi berpikir, wa yatafakkaru fi nafsi, dia berpikir dengan dirinya sendiri. Man dzalladzi yashhadu alaik? Kira-kira siapa yang Allah akan utus untuk saya sebagai saksi yang akan menuntut atau membuka aib-aib saya dulu semasa di dunia. Kemudian kata Nabi, fayuhtamu ala fi, kemudian tiba-tiba mulutnya ditutup, wa yuqalu li fakhdihi wa lahmi wa idhami, dan Allah berfirman, berkata kepada pahanya, kedua pahanya, kepada dagingnya, wa idhami, dan kepada tulang belulangnya.
intiqi, hendaklah kalian berbicara. Sekarang waktunya kalian berbicara. Jadi yang berbicara apa, Pak? Bicara kata Nabi SAW adalah pertama kedua paha, yang kedua daging-dagingnya, dan yang ketiga adalah tulang belulangnya. Jadi semua anggota tubuh kita akan ikut berbicara setelah mulut itu dikunci. Fatantaqidu fakhiduhu wa lahmu wa idhamu bi'amalihi. Maka tiba-tiba pahanya, kedua pahanya, daging-dagingnya dan tulang belulangnya ikut menjadi saksi, mencercanya, membeberkan semua perbuatan buruk, kekufuran yang mereka lakukan selama di dunia. Wa dzalika liyu'dhira min nafsi wa dzalikal munafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi orang-orang munafik. Yang mereka tidak diberi uzur atas dirinya dan justru anggota tubuhnya membuka aib dan mendustakan lisannya yang berbicara dengan kebohongan. Dan ini kondisi apa, teman-teman? Kondisi orang munafik. Jadi ada kondisi orang kafir dan ada kondisi orang munafik, di mana pada hari itu mulut mereka dikunci dan yang akan berbicara adalah anggota tubuh mereka. Nah, sama dengan ayat ini, di mana di ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir, yang menjadi saksi atas mereka adalah pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana percakapan yang terjadi di antara mereka. Wa qalu li juludihim, dan orang kafir tadi berbicara kepada siapa? Kepada anggota tubuhnya, kepada telinga, kepada mata, dan kepada kulit-kulitnya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian justru menjadi saksi menuntut kami? Kata siapa? Kata orang kafir tadi. Apa jawaban kulit tadi, Pak? Apa jawaban telinga? Apa jawaban mata? Apa jawaban kulit? Qalu, mereka berkata, ini siapa? Kulit, mata, dan telinga tadi. Apa katanya? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya yang telah berbicara, yang telah menjadikan kami berbicara adalah yakni zat yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ini dalil menunjukkan Allah Maha mampu. Bagaimana kebesaran kudrahnya Allah Subhanahu wa taala mampu membuat segala sesuatu berbicara. Allah yang telah mencipta, yang menjadikan saya berbicara adalah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Kita ini Pak bisa bicara dengan kemampuan Allah apa tidak? Dengan kemampuan Allah. Kalau Allah tidak menjadikan kita dan memberikan kita bisa berbicara, maka lisan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anda pernah lihat orang bisu? Bisa tidak dia mengungkapkan apa yang diinginkan dengan lisan? Tidak bisa. Hanya bisa apa? Berucap dengan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Allah tidak beri izin kepadanya. Dan yang memberikan mereka berbicara adalah zat yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita ungkapkan tadi. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian pertama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, dia yang membuat kalian berbicara, dan dia juga mampu membuat kami berbicara. Dan ini teman-teman, alangkah beratnya hari-hari kesaksian ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, kata kulit tadi, dan kepada engkaulah, yakni kepada Allah lah, kepadanya kalian akan dikembalikan. Kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian kata Allah menjelaskan tentang kondisi mereka, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ya. Dan sungguh kalian dahulu di dunia berbisik-bisik, bersembunyi-sembunyi ya, bahwasanya kalian berbisik-bisik atau bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, dan kalian khawatir melakukan itu karena kalian khawatir jangan sampai pendengaran telinga kita, mata kita, bahkan kulit kita menjadi saksi atas kita. Jadi orang-orang kafir itu dahulu melakukan kekufuran, kesyirikan, mereka sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi berarti masih ada aroma keimanan bahwasanya Allah bisa jadi melihat saya. Dan ayat ini teman-teman bercerita tentang siapa? Tentang dedengkotnya orang-orang Quraisy. Baik, kita dengar penjelasan di dalam sebagian tempat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya disebutkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya sebab turun ayat ini yaitu suatu kali ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini di fase-fase awal Islam, ini fase yang banyak intimidasi. Mana para sahabat kalau beribadah tidak bisa beribadah secara terang-terangan. Nah, suatu kali Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kuntu mustatiran bi astaril Ka'bah. Suatu kali saya pernah sembunyi di balik kiswah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada kiswah dari dulu, ada semacam sitar. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu badannya tidak besar, Pak. Beliau termasuk sahabat yang kurus. Sahabat yang kurus. Ya.
Kakinya kecil. Sampai suatu kali ada sahabat lain ketawa melihat ketika kakinya terlihat di kainnya ditebang angin, maka sahabat ketawa. Tiba-tiba Nabi SAW, kenapa engkau ketawa? Kalian ketawa. Ya, karena melihat kaki kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu yang kecil, jika dinaikkan di timbangan di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kaki yang kecil itu kaki yang digunakan untuk dakwah, digunakan untuk menolong agama Allah, digunakan untuk menolong Rasul dan menolong Rasulnya. Kecil tetapi bernilai di sisi Allah. Nah, Abdullah bin Mas'ud bersembunyi di mana? Di balik sitar Ka'bah. Kemudian kata beliau, faja'a thalathatun nafarun Quraisyani, ya, wa akhar. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki dari orang Quraisy. Qalilu fiqhin, ya, qulubuhum, ya, qalilu fiqhu qulubihim kathiru syahmi butunihim. Di mana orang yang 3 orang kafir tadi, gembong-gembong orang kafir tadi, dia termasuk orang-orang yang tidak terlihat mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti agama, dan perutnya penuh dengan lemak. Hatinya apa? Banyak makan. Orang-orang yang mengikuti syahwat dan dunia. Fatakallamu bikalamin la afhamhu. Tiba-tiba atau fatakallamu bikalamin la afhamuhu lam afhamuhu. Tiba-tiba mereka berbicara bertiga itu dengan pembicaraan yang berbisik-bisik atau pembicaraan yang saya tidak paham dengan maknanya apa. Tapi pembicaraan adalah pembicaraan yang bermuara kepada bagaimana untuk mencari kesalahan kaum muslimin, bagaimana untuk mengatur siasat membunuh Nabi dan para sahabat. Jadi itu. Faqala ahaduhum, maka tiba-tiba yang 3 tadi, orang kafir Quraisy tadi, bicara salah satunya. Atarawna anna Allah yasma'u ma naqul? Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Kira-kira Allah dengar enggak apa yang kita bisik-bisikan hari? Padahal nih Abdullah bin Mas'ud gimana? Di balik sitar Ka'bah, enggak mereka lihat. Jadi mereka berbicara bisik-bisik. Kira-kira menurut kalian Allah mampu enggak melihat apa, mendengar apa yang kita ucapkan? Maka salah satu di antara mereka menjawab, yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfayna. Ya, Allah itu akan mendengar ucapan kita jika kita bicara terang-terangan, maksudnya dengan suara yang keras. Tapi kalau in akhfayna, kalau kita bicara bisik-bisik, Allah tidak dengar. Dan ini bentuk apa, Pak? Cacat di dalam apa? Mengimani kemampuan dan kemahabesaran Allah SWT. Allah mendengar atas suara batin, suara hati kita, Allah mengetahui. Ini cacatnya iman mereka. Kemudian yang lain berkata, in kana yasma'u, maka yang salah satu yang tadi berkata lagi, in kana yasma'u in idza jaharna fa yasma'u in idza akhfayna. Hanya agak tinggi imannya sedikit. Kalau Allah mampu mendengar apa yang kita lakukan secara terang-terangan, maka Allah juga tahu, bisa mendengar apa yang kita lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi. Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka kondisi tadi aku sampaikan kepada Nabi SAW, fa anzalallahu ta'ala wa ma kuntum tastatiruna ila akhiril ayat. Maka tiba-tiba katanya apa? Setelah Nabi mendengarkan kisah itu, tiba-tiba turun ayat yang berbicara tentang mereka. Inilah di ayatnya. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala basarakum wala juludukum. Kalian dahulu berbisik-bisik melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, bicara untuk tentang memancurkan kaum muslimin. Tapi dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalian mengira kulit-kulit kalian tidak bisa memberi saksi atas apa yang kalian lakukan. Kemudian, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan justru kalian dahulu meyakini bahwasanya Allah tidak banyak tahu tentang apa yang kalian lakukan. Dan ini adalah bentuk cacatnya keyakinan mereka. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum. Dan itu adalah sebab persangkaan kalian tentang Rabb kalian. Yakni kalian menyangka, meyakini Allah tidak mampu mendengarkan, melihat, mengetahui apa yang kalian lakukan. Ardakum, sehingga kalian binasa. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian termasuk orang-orang yang rugi. Dan inilah teman-teman buruknya, cacatnya keyakinan bahwasanya Allah tidak mampu mendengar, Allah tidak bisa melihat maksiat yang kita lakukan. Dan ini bentuk kecacatan dalam masalah keyakinan. Oleh karenanya datang dalam agama kita, di antara bentuk akidah, tingkat keimanan yang baik dari seorang muslim adalah adanya ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, al-ihsanu, ya, an ta'budallaha ka'annaka tara. Yang dinamakan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yara. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah selalu melihat Anda. Dan ini tingkat apa, teman-teman? Tingkat keyakinan yang tertinggi dalam maratibul Islam. Ada Islam, ada iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan?
yakni kita meyakini Allah selalu muraqabah, memperhatikan apa yang kita lakukan. Oleh karena teman-teman, ini faedah yang sangat agung dari ayat ini, membangun keimanan dalam hati, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha mendengar, melihat apa yang kita lakukan, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tidak ada konsep yang namanya benda mati. Bisa jadi kita tidak bermaksiat tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh istri kita, tidak dilihat oleh anak kita. Bermaksiat di mana dia apa, di tempat yang bersembunyi. Ketahuilah apa yang di sekitar kita bisa menjadi saksi. Bahkan tubuh yang kita gunakan untuk bermaksiat. Karenanya amat celaka dan binasanya orang-orang yang memiliki cacat dalam keyakinan ini. Dan ini adalah penyakit yang besar yang menimpa manusia secara umum. Kita-kita ini, di mana penyakit, yakni Allah SWT, mungkin Allah tidak lihat. Kita lalai. Sehingga kita mudah berbuat maksiat. Dan ini keyakinan ini teman-teman, ilmu seperti ini sangat butuh untuk membangun pondasi keimanan dalam hati untuk menjaga kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhai. Terlebih di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, yang ada namanya benda kecil, gadget. Dunia sekarang sudah ada di tangan. Dunia sudah ada di tangan. Apa-apa ada di sini. Kita mau mencari yang elok, yang baik, jalan lurus ada. Jalan maksiat justru berjibun lebih banyak lagi. Maka kita butuh apa? Keimanan. Kita butuh keimanan bahwasanya Allah SWT selalu memantau Anda. Iya. Kenapa orang mudah bermaksiat, Pak? Karena cacat dari sisi keyakinan ini. Mereka pergi pergi ke tempat bersembunyi, ke tempat-tempat wisata, ke hotel-hotel, menyewa perempuan-perempuan yang tidak benar, melakukan perbuatan zina, ya, bermaksiat di sana. Yang mereka yakini apa? Oh, Allah kan tidak melihat sana. Tapi yakinilah bahwasanya Allah senantiasa memantau Anda, bahkan tubuh, tangan, mata, kulit yang Anda gunakan untuk menikmati maksiat akan menjadi saksi bagi Anda, bagi kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, perhatikanlah dalam hal yang seperti ini, teman-teman. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Pada hari itu dikatakan, jika mereka orang-orang kafir itu sabar dalam neraka, maka neraka tempat tinggalnya. Tidak ada lagi manfaat kesabaran. Sebagaimana kata Allah, yauma yudahuna ila nari jahannam da'a. Ketika hari orang-orang kafir itu didorong, ditarik, diseret ke dalam neraka jahannam. Allah katakan kepada mereka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sekarang masuklah Anda ke dalam neraka jahannam itu. Anda sabar, Anda tidak sabar, sama saja. Tidak ada lagi manfaat kesabaran dalam neraka. Kenapa? Tidak ada lagi namanya apa? Keringanan di dalam neraka jahanam. Tidak ada lagi uzur. Nih, dan mereka dicampakkan dalam neraka, fannaru maswalau, neraka jahanamlah tempat tinggal mereka. Wa iyasta'tibu, jika mereka meminta, ya Allah kembalikan kami ke dunia, famahum minal mu'tabin, maka mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Kenapa teman-teman? Nasi sudah menjadi bubur. Bukan beras menjadi perota, Pak. Bukan ya? Nasi sudah menjadi bubur. Sesuatu yang tidak akan bisa dikembalikan lagi. Hari yang sudah berlalu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Orang yang sudah mati, kata pepatah mengatakan, mata man mat, walan ya'uda man mata. Fata man fata, walan ya'uda man mata. Berlalulah orang yang berlalu. Berlalulah masa yang sudah berjalan. Dan tidak akan kembali orang yang sudah mati. Artinya apa? Orang yang sudah kembali, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak akan mungkin kembali kemana, teman-teman? Kembali ke dunia. Oh ya Allah, kembalikan ke dunia. Dan ini adalah permintaan mereka belaka. Ya, permintaan mereka belaka. Sebagaimana Allah juga katakan tentang orang-orang kafir di dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Di belakang mereka ada barzakh, dinding yang membatasi antara mereka di dunia dan dengan akhirat. Yani orang-orang kafir di dalam kubur, pernyataannya juga sama. Ya Allah, irji'un, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mudah-mudahan aku bisa melakukan amal saleh yang dahulu aku tidak lakukan di dunia. Yang dulu aku tidak beriman, bisa aku jadi orang mukmin. Dulu aku belum masuk Islam, bisa aku bersyahadat. Dulu aku tidak melakukan salat, melakukan puasa dan seterusnya, agar aku bisa melakukan puasa. Apa kata Allah? Kalla. Itu omong kosong. Innaha kalimatun huwa qa'il, wa itu hanya omongan belaka, omong kosong. Tidak akan ada manfaat bagi mereka. Dikembalikan, andaikan mereka kembali ke dunia, mereka kembali apa? Kembali kepada kemaksiatannya, kembali kepada kesyirikannya dan kekufurannya. Oleh karena teman-teman, kalau ada pertanyaan, kenapa Allah begitu kalau mengadab orang-orang kafir itu berabad-abad? Kan setiap orang kafir dalam neraka apa, Pak? Abad kan, abadi, khalidina fiha abada. Berapa abadinya, Pak? Jutaan tahun, tidak tahu kita berapa lama. Dan tidak ada masa terhenti mereka diazab. Padahal mereka bisa jadi kafir di dunia 60 tahun, 70 tahun, cuma kan? Kira-kira adil Allah? Adil tidak Allah? Hah? Adil.
Tapi kan masanya berbeda, Pak. Kafirnya 70 tahun. Disiksanya berapa? Abadi. Forever, selama-lamanya. Gimana tuh keadilan Allah? Maka kita jawab, andai Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Maha tahu. Di mana tipe manusia, terkhusus orang-orang kafir itu, mereka adalah makhluk yang sangat bandel. Makhluk yang sangat bandel. Andaikan mereka pun dikembalikan ke dunia, teman-teman, diberikan mereka apa keinginannya, ya Allah kembalikan kami ke dunia, irji'un, kembalikan kami ke dunia, maka mereka akan tetap kembali kepada habitatnya yang lama. Kalau sebelumnya menyembah menyembah patung, mereka akan menyembah patung kembali. Andaikan mereka menyembah apa? Menyembah sapi, seperti orang-orang Hindu menyembah patung Buddha dan semisalnya, andaikan mereka ahli maksiat, mereka akan kembali kepada kemaksiatan itu dan tidak ada apa namanya? Dan tidak akan ada namanya mereka kembali ke jalan kebenaran. Ini kondisi orang kafir. Oleh karenanya, andaikan mereka diberi usia ribuan tahun, sejuta tahun, kira-kira apa Pak? Sejuta tahun itu mereka akan berbuat kesyirikan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anu Al-Karim di surat Al-An'am. Baik, di surat Al-An'am. Coba kita lihat ayatnya. Kata Allah di surat Al-An'am ayat yang 27 dan 28. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Ketika kalian melihat, engkau melihat bagaimana orang kafir itu dikumpulkan ya Pak. Mereka dihadapkan ke dalam neraka jahanam. Faqalu ya laitana, ya, mereka berkata, aduhai alangkah nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina. Andaikan dahulu kita di dunia bisa dikembalikan ke dunia sehingga kita tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kita dan tidak pula menolak kebenaran. Wa nakuna minal mu'minin, dan bisa kita kembali ke menjadi orang beriman. Ini harapan mereka di akhirat nanti. Kata Allah apa? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ya, dan sungguh, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu sembunyikan di dunia. Jadi, kemaksiatan, kekafiran yang mereka lakukan di dunia sudah nampak pada hari itu. Nah, syahidnya kata Allah, walau ruddu, andaikan mereka dikembali pun ke dunia, kata Allah, la'adu limanuhu anhu. Maka mereka akan kembali kepada yang dulu dilarang di dunia. Kembali kepada syirik yang dilarang oleh Allah, kembali kepada kekafiran, kembali kepada LGBT, kembali untuk korupsi, kembali untuk maksiat. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itulah pendusta. Berarti apa Pak? Angan-angan kosong belaka. Oleh karenanya, hari ini adalah hari untuk kita memikirkan tentang nasib kita masing-masing, dan hari akhirat adalah hari untuk menuai balasan amal perbuatan yang kita lakukan. Baik akan dibalas dengan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan orang yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan yang semisal. Baik, inilah teman-teman ayat-ayat yang berbicara tentang di antara sebahagian huru-hara hari kiamat, yakni kondisi manusia akan apa? Akan dihadapkan ke dalam neraka dan akan menjadi persaksian atas mereka anggota tubuh yang mereka gunakan untuk berledat-ledat dalam perbuatan maksiat semasa di dunia. Adapun pelajaran yang bisa take away, pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Pertama, menunjukkan tentang benarnya akidah hari berbangkit dan adanya pembalasan bagi penduduk penduduk neraka di akhirat nanti. Satu. Yang kedua, peringatan untuk tidak berbuat maksiat dan melakukan dosa-dosa besar, ya, dengan apa? Karena anggota tubuh kita akan ikut menjadi saksi atas perbuatan maksiat kita. Yang ketiga, peringatan dari berburuk sangka. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buruk sangka apa, Pak? Allah tidak mampu membangkitkan manusia. Allah tidak mampu menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini. Iya, oleh karenanya orang-orang yang masih membiasakan kedustaan, menipu orang lain, menipu umat, mengambil harta umat dengan cara cek palsu, tanda tangan palsu, ya, cek kosong, misalnya pergi jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana gitu, terus sementara dia tidak pergi, tidak ada kunkir, kunjungan kerja ke luar negeri, tapi justru fakturanya juga jalan, ya, ceknya juga jalan. Dan hati-hati dengan hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk menyaksikan apa yang anda lakukan, ya. Kemudian yang terakhir adalah wajibnya untuk apa? Untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunannya. Ketika kita jatuh kepada kesalahan teman-teman, maka hendaklah kita segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Hendaklah kalian kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada diskusi, Pak? Ada pertanyaan? Diskusi? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kita ketakwaan dan ihsan, ya, dan menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, dan mudah-mudahan Allah berikan kita
rasa takut dikala untuk berbuat maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatik allati tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut di dalam hati kepadamu, yang menjaga atau yang memelihara kami daripada perbuatan maksiat kepadamu. Sallallahu sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.